Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ekonomi makro ya. Di sini soal dari Diplomatika Kebendaraan Negara angkatan 2017 ya. Ketika ujian angkatan tahun 2017 ya. Di semester 3 ini kalau nggak salah. Oke. Jadi langsung aja kita masuk di sini ke nomor 2. Nah, para ahli ekonomi sering menggunakan model tertentu untuk memahami bagaimana perekonomian secara makro itu bekerja. Salah satunya adalah dengan menggunakan model diagram yang biasa kita kenal dengan the circular flow, ya kan? Nah, model diagram ini cukup sederhana, tetapi cukup komprehensif dalam menjelaskan bagaimana perekonomian secara makro bekerja. Nah, selain itu diagram ini juga menjelaskan pendapatan nasional dari mana berasal dan kemana perginya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang A di sini ya. Yang A di sini kita diminta untuk menggambar diagram tersebut dari 3 sektor ya. Sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, ada juga tuh yang sektor cuma 2, dia rumah tangga sama perusahaan aja ya kan. Nah, dan mereka ini saling berinteraksi dalam 3 pasar, yaitu pasar faktor produksi, pasar uang, serta pasar barang dan jasa. Oke, jadi kurang lebih gambarnya ya seperti ini guys ya. Oke, jadi kalian bisa ubah aja kalau misalnya ini masih bahasa Inggris, bisa diubah ke bahasa Indonesia ya. Kalau memang diminta untuk bahasa Indonesia ya. Oke, langsung aja. Jadi di sini ada household, ada rumah tangga, ada government, pemerintah, dan ada firms perusahaan. Oke ya udah. Betul ya, 3 sektor ya. Dan pasarnya itu tadi ada 3 juga. Market for factor of production, pasar faktor produksi, financial market, pasar keuangan, dan goods and service. Ini pasar barang dan jasa. Oke, ada sesuai ya. Langsung aja kita masuk ke yang B sekarang ya. Di sini yang B, jelaskan diagram yang Anda gambarkan secara jelas dan lengkap. Oke. Kalau ada soal seperti ini ya, kalau disuruh menjelaskan, jadi karena ini dari 3 sudut pandang, 3 sektor ya, jadi kita harus menjelaskan dari masing-masing dulu guys, masing-masing dari rumah tangga itu seperti apa, dari firms itu seperti apa, dari government itu seperti apa. Oke. Nah, langsung aja kita masuk ke yang pertama di sini ya, dari household dulu, dari rumah tangga dulu. Oke. Jadi dari rumah tangga itu sendiri ya, mereka ini mendapat income atau penghasilan atas faktor produksi yang dimilikinya yang ada di pasar faktor produksi ya. Entah itu berupa gaji, upah ataupun yang lainnya. Nah, dari pendapatan tersebut ya kan pasti kan sebagai warga negara digunakan untuk membayar pajak ya. Entah berapa jumlahnya tergantung pendapatannya juga dan tergantung tarif pajak yang dikenakannya oleh pemerintah. Oke ya, membayar pajak kepada government pemerintah. Nah, di sini, oke. Nah, income-nya tadi atau pendapatannya tadi itu ya kan, selain untuk bayar pajak digunakan juga untuk yang namanya konsumsi. Konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lah ya. Yang dibeli, yang didapat dari pasar barang dan jasa. Oke ya, selain itu sebagian pendapatan juga pasti kan digunakan untuk saving ya, untuk berjaga-jaga saving atau untuk hal lainnya gitu loh. Yang dimana dilakukan di pasar finansial, pasar keuangan. Oke, jadi dari sisi rumah tangga seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita jelasin dari sisi firms, oke, dari sisi perusahaan. Nah, dari sisi perusahaan ini ya, perusahaan mendapat firm revenue dari pasar barang dan jasa ya, atas barang dan jasa yang dijualnya di pasar barang dan jasa ya, sehingga perusahaan mendapatkan revenue atau pendapatan. Nah, pendapatan tersebut digunakan oleh perusahaan untuk membayar faktor-faktor produksi ya kan, yang dibelinya di pasar faktor produksi ya, yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dari perusahaan tersebut. Oke. Nah, bukan cuma itu. Jadi dari antara si firm sama household ini ya kan, antara perusahaan sama rumah tangga. Nah, mereka juga melakukan yang namanya investment guys ya. Di sini investment ya. Mereka meminjam di pasar keuangan ya untuk melakukan yang namanya investment ya kan, yang mana nantinya dia beli di pasar barang dan jasa
Ya di sini investmentnya itu berupa apa ya? Investmentnya itu dia itu bisa berupa misalnya dari sisi perusahaannya bisa untuk memperbesar pabriknya, bisa untuk membeli pabrik baru supaya di masa yang akan datang itu keuntungan yang firms ini perusahaan ini peroleh itu bisa lebih banyak dari keuntungan yang saat ini mereka dapatkan gitu loh. Nah untuk dari household di rumah tangga itu sendiri bisa aja investmentnya itu berupa mereka itu membeli rumah ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sudut pandangan terakhir dari sisi pemerintah. Nah, dari sisi pemerintah ini ya, pemerintah mendapatkan penghasilan dari teksis ya, dari pajak di sini kan. Dari pajak yang dimana penghasilan atau penerimaannya itu dari pajak ya digunakan untuk membiayai government purchases ya, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guys ya, untuk membayar belanja pemerintah gitu loh. Nah, adanya kelebihan dari penerimaan pajak ya yang melebihi pengeluaran pemerintah ya disebut dengan public saving atau tabungan publik atau tabungan masyarakat. Yang dapat positif yaitu yang biasa kita kenal dengan surplus anggaran, atau negatif yang biasa kita kenal dengan defisit anggaran ya. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya ya. Di sini saya juga udah menyalin jawabannya ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi sekian dulu untuk pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan dibahas pada video yang akan datang ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.